Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Papene dari kelas 2B PIAUD dengan NIM 2512508. Hari ini saya akan membuat tugas UAS mata kuliah kewarganegaraan. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor pertama, yaitu tentang apa itu identitas nasional Indonesia dan berikan 3 contohnya. Identitas nasional Indonesia adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dan dengan ciri-ciri khas tertentu. Ciri khas ini yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia, serta berfungsi sebagai pemersatu masyarakat yang majemuk. Contohnya seperti bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional yang menjembatani komunikasi antar suku. Yang kedua, bendera merah putih, lambang kedaulatan negara yang warna merahnya berarti berani dan putihnya berarti suci. Yang ketiga ialah Garuda Pancasila, lambang negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan persatuan di tengah perbedaan. Saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu tentang hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir secara kodrati dan universal sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat dicabut oleh siapapun dan harus dihormati serta dilindungi untuk hukum dan negara. Contohnya seperti kebebasan beribadah. Setiap warga negara bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Yang kedua, hak mendapatkan pendidikan. Setiap anak berhak memperoleh pengajaran dan sekolah yang layak untuk mengembangkan potensi dirinya. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu tentang pentingnya Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi ini sangat penting karena menjadi pembatas kekuasaan dan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum utama pengatur jalannya pemerintahan serta jaminan perlindungan hak-hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu tentang perbedaan hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah semua hal yang mutlak harus didapatkan atau diterima oleh seseorang setelah memenuhi status sebagai warga negara. Sementara itu, kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kelangsungan hidup bernegara. Contohnya seperti contoh hak mendapatkan perlindungan hukum yang adil di pengadilan, serta hak menyampaikan aspirasi atau pendapat di muka umum. Yang kedua, contoh kewajiban. Wajib membayar pajak tepat waktu untuk pembangunan nasional serta wajib mentaati rambu-rambu dan hukum lalu lintas demi keselamatan bersama. Selanjutnya soal yang keenam, yaitu tentang cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar di Indonesia, status kewarganegaraan seseorang atau WNI dapat diperoleh melalui beberapa mekanisme hukum yang sah, seperti contohnya asas kelahiran atau lus sanguinis. Seseorang otomatis menjadi WNI jika lahir dari perkawinan yang sah dari ayah atau ibu yang berstatus warga negara Indonesia. Yang kedua, proses pewarganegaraan atau naturalisasi. Warga negara asing dapat mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia setelah tinggal di Indonesia minimal 5 tahun atau 10 tahun tidak berturut-turut, serta memenuhi syarat administratif lainnya. Selanjutnya soal nomor 5, yaitu tentang demokrasi dan partisipasi masyarakat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, diatur dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Partisipasi masyarakat sangat krusial karena tanpa keterlibatan aktif rakyat, roda pemerintahan tidak akan berjalan transparan. Keterlibatan masyarakat dalam pemilu atau pengawasan kebijakan berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil pemerintah benar-benar pro rakyat dan bebas dari korupsi.
Selanjutnya soal nomor 7 yaitu tentang kebudayaan daerah atau rumah gadang. Rumah gadang berasal dari Provinsi Sumatera Barat yang merupakan rumah adat tradisional suku Minangkabau. Ciri khasnya memiliki bentuk arsitektur yang unik dan gonjong atau atap yang melengkung ke atas seperti tanduk kerbau, dan dinding luar yang penuh dengan ukiran motif alam berwarna cerah. Cara melestarikannya ialah mengadakan restorasi atau perawatan berkala pada bangunan asli yang sudah tua serta mengenalkannya kepada generasi muda dan wisatawan asing melalui festival kebudayaan digital. Selanjutnya soal nomor 8 yaitu bela negara bagi mahasiswa. Bela negara adalah sikap, tekad dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi mahasiswa, bela negara tidak harus angkat senjata melainkan melalui jalur intelektual. Contohnya seperti belajar dengan tekun dan berprestasi, menguasai bidang keilmuan masing-masing demi memajukan kualitas sumber daya manusia atau SDM Indonesia. Yang kedua, bijak dalam bermedia sosial, melawan penyebaran berita bohong atau hoax dan radikalisme guna menjaga persatuan bangsa digital. Yang terakhir, mendukung produk dalam negeri, yaitu mengonsumsi barang-barang lokal buatan UMKM untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari krisis global. Selanjutnya soal nomor 9 yaitu tentang perbedaan antara negara maju, berkembang, dan terbelakang. Negara maju memiliki pendapat per kapita yang sangat tinggi, indeks pembangunan manusia atau IPM tinggi, tingkat pengangguran rendah, dan penguasaan teknologi mutakhir, contohnya seperti negara Jepang. Untuk negara berkembang berada dalam proses transformasi ekonomi menuju industrialisasi, pendapatan menengah, dan sarana infrastruktur yang masih terus dibangun, contohnya seperti Indonesia. Negara terbelakang ditandai dengan tingkat kemiskinan yang ekstrim, ketergantungan besar pada sektor agraria tradisional, infrastruktur buruk, dan kualitas pendidikan yang sangat minim, contohnya seperti negara Somalia. Selanjutnya adalah jawaban nomor 10 yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Materi tentang hak dan kewajiban adalah yang paling esensial karena menjadi motor penggerak keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk. Jika warga negara hanya menuntut hak tanpa mau menjalankan kewajiban, maka terjadi ketimpangan, konflik sosial, dan pelanggaran hukum. Contoh penerapannya di lingkungan kampus atau perumahan, kita memiliki hak menikmati fasilitas yang bersih, maka penerapan kewajibannya adalah dengan ikut menjaga kebersihan sarana tersebut dan tidak merusaknya. Baiklah, sekian jawaban dari tugas UAS saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.